Ini adalah proses antri untuk mengisi batu bara, untuk loading muatan batu bara. Itu alatnya lagi ngisi minyak dulu. Sebelum beroperasi ngisi minyak dulu biar nggak kerjanya tanggung-tanggung nanti. Mobil sudah berkumpul. Sebagian ada juga mobil yang sudah di luar muatan gantung kemarin. Halo guys, selamat pagi semuanya. Seperti biasa hari ini kita beraktivitas kembali. Kita kita sudah loading batu bara dan kita sekarang sedang loading ke pelabuhan. Kalau kemarin kita loadingnya itu dari pelabuhan memasukkan ke konveyor, kemudian dijatuhkan ke kapal. Kalau kali ini kita loading dari Pulau Tambak bawa ke pelabuhan kayak yang sudah. Cuman untuk unit yang kita gunakan kali ini itu bukan unit yang seperti biasanya. Kalau kemarin itu kita pakai unit yang Euro 2 itu masih enak. Tapi kali ini kita pakai yang unit Euro 4. Gak ada enak-enaknya teman-teman. Serius lah, gak ada enak-enaknya Euro 4. Jalan ngisap, jalan tanjakan kalah. Napasnya pendek. Mungkin karena belum di-remap kali. Memang sih ini unitnya baru-baru semua kan, belum ada yang di-remap. Cuman adanya yang ini ya udahlah, kita jalani aja lah, kita pakai aja lah. Saat ini kita baru habis naiki pematang Menarapi. Kalau di sini namanya pematang Menarapi. Ini tanjakannya itu lumayan panjang, lumayan menguras nafas. Mana jalannya masih banyak yang hisap lagi. Soalnya ini habis hujan kemarin belum begitu kering kan. Ini udah kita hajar. Cuman kalau perintahnya udah disuruh masuk ya kita tetap masuk. Gitu. Oke, nanti video kelanjutannya bakal aku buat lagi apa yang bisa aku share lagi ke depan. Oke ya. Tengok lah nih, turunan aja kayak gini. Parah jalannya. Syukurnya tadi tanjakannya itu jalannya tanah keras. Jadi sedikit lumayan aman. Gitu. Oh nih, hisap kan. Banyak sudah jalan yang ngelet ini. Ya, aduh, itu ada mobil pribadi pula. Ngapain lewat sini? Sangat mengganggu ini. Oke ya, kita mau lanjut perjalanan dulu. Jadi kemarin ada yang nanya, Bang, kenapa unitnya ganti-ganti? Ya karena unit aku yang batangan aku sendiri itu sudah diseberangin ke tempat yang proyek yang baru lagi. Sekarang bukan proyek baru, itu proyek lama, cuman digantung. Kemudian ini baru mau dilanjutkan lagi, gitu. Dan untuk nyebrangkannya ke sini lagi itu nggak ada jembatannya. Mau nyebrang lewat ponton juga pontonnya udah habis kontrak, udah balik. Makanya nggak pakai unit aku. Jadi status aku sekarang pakai unit orang lain. Dalam kurung nyerap. Berhubung drivernya nggak bisa masuk, yang aku bawa sekarang ini yang Euro 4 ini itu nggak bisa masuk. Jadi dia bisa tolong aku yang bawa, gitu kan. Kemudian unit yang Euro 2 kemarin itu PD breakdown. Jadi mau nggak mau
ya masuk workshop lah, masuk opnam dia, bengkel dulu. Gitu ya. Makanya jadi aku sekarang ini bawanya unit campur-campur. Siapa yang nggak masuk, itu aku serap, gitu kan. Jadi kalau unit aku udah unit yang Euro 2 itu udah beres, mungkin aku bawa itu lagi. Begitu ya. Nah, ini kalau udah di jalan apa ini namanya, udah masuk di perkebunan sawit, angka ke arah pelabuhan itu jalannya udah lumayan aman, udah lumayan keras. Jadi sekalipun hari hujan, selesai hujan, ini yang sehari ini udah bisa dipakai lagi. Tanahnya udah tanah keras semua, kayak gitu. Nah inilah contohnya. Kalau udah masuk ke sini nih, udah aman, jalan udah keras. Nggak lapor lagi. Cuman masalahnya kalau pakai Euro 4 ini tetap tanjakan pasti kalah dia sama CBD. Dan jalannya udah aman. Cuman banyak tikungan aja. Ya, agak sedikit horor berjalan ya. Yang penting hati-hati aja di jalan. Jangan main-main, itu tetap hati-hati, jangan lengah gitu loh. Bisa bahaya, fatal akibatnya. Pasti banyak tikungan kalau daerah sini. Ya, itu di depan tuh tikungan lagi, itu di tikungan lagi ya kan. Jadi ini nanti jalan sampai ke Bongkaran, pelabuhan. Cuman kalau yang satu-satu nggak ada lagi. Gitu ya teman-teman. Ini dia tanjakan fenomenal KM10. Wah, udah lumayan tinggi tanjakannya. Walaupun cuma sedikit, maksudnya nggak begitu tinggi tapi panjang gitu loh. Ada cerawat di belakang. Di belakang. Kawan itu dikejar aku men, gila kencang juga deh ya. Yalah, itu main lama. Ya kita main lama juga, cuman ini kita seberang. Kalau untuk kali ini aku bawa yang Euro 4. Sebelumnya aku bawa Euro 2. Nggak tahu cerita perjalanannya, tahu-tahu udah sampai aja bongkar. Kita mau buka ombengnya dulu karena ombengnya nggak otomatis, jadi agak repot. Buka dulu. Lurus sampai kuncian nih. Mana nih? Debu men, kuncinya nggak lurus, bikin repot. Siapa yang bikin ini? Aduh.
kawan sebelah udah bongkar. Padahal aku duluan tadi, tapi dia duluan yang bongkar. Ya Allah, ada punya banyak. Punya lengkap. Bongkar deh. Giliran kita lagi. Itu udah banyak tumpukan batu yang belum dikeluarin. Harusnya batu semua nih. Kita mau timbang kosong dulu. Habis timbang kosong, kita masuk lagi. Kita usahakan kejar hari ini dapat 3 trip. Ya, sedapatnya lah karena 3 trip. Buat jadi, ya kan? Kita menimbang kosong dulu karena mobil ini belum ada minyak, belum ada catatan kosong ini. Masuk lagi. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita udah sampai lagi di titik lokasi tambang untuk retasi yang kedua. Jadi untuk satu hari itu biasanya maksimal paling cuma 3 trip lagi, karena jarak tempuhnya jauh, juga kemudian kondisi jalannya, medannya yang masih lembab, jadi sulit untuk ngebut, sama plus muatannya juga berat kan, makanya nggak bisa apa kali. Yang penting sampai dengan selamat gitu aja udah syukur. Oke, ini di titik lokasi, maaf, di lokasi tambang lagi di trip yang kedua. Mungkin videonya aku bikin sampai akhir di sini dulu. Ini buktinya. Itu ya, sedang loading lagi, muat lagi. Mungkin videonya aku akhiri cukup sampai di sini dulu karena aku mau fokus. Oke, biar nggak repot-repot sambil bikin video sambil nyetir, agak repot juga sih sebenarnya. Cuman ya kayak mana lah, namanya juga kita apa-apa semuanya sendiri kan, kita kerjain sendiri. Udah ya, gitu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.